Nah, kembali kita akan melanjutkan materi kita nanti pada 2.3, yaitu bagaimana penggunaan ataupun teorema yang kita gunakan pada turunan ya. Namun sebelumnya kita mau mengetahui dulu bagaimana notasi si Leibniz ini ya, notasi si Leibniz ini pada turunan. Nah, sebelumnya kalau kalian masih ingat ya, ketika kita menemukan konsep dari definisi si turunan, yaitu dari apa? Dari kemiringan garis ya, dan juga titik singgung ya. Kalau kalian masih ingat, yaitu di mana M sama dengan ya, di sini M sama dengan delta Y per delta X, perubahan pada sumbu Y dibagi dengan perubahan ataupun besarnya perubahan terhadap X, begitu ya, sama dengan Fx tambah delta X dikurang Fx per delta X, dimana ketika si delta X menuju 0 maka muncullah limit ya, limit yang mendekati 0, delta X menuju 0 terhadap delta Y per delta X. Nah, persamaan inilah yang digunakan si Leibniz ya, yang digunakan si Leibniz dengan menggantikannya menjadi dy per dx ya, dy per dx, ini dia dy per dx. Nah, di mana dy per dx ini juga kita ya tahu adalah turunan dari fungsi si x. Nah, jadi ketika kita katakan f aksen x turunan fungsi terhadap variabel x, bisa juga kita simbolkan dengan dy per dx ya, turunan fungsi y terhadap variabel x, begitu. Nah, notasi turunan ini juga bisa dinyatakan dalam 3 notasi, yaitu yang pertama f aksen x, kemudian dx fx ya, d besar x fx, atau dy per dx. Nah, dx ini mengatakan kita harus mengambil turunan terhadap variabel x dari sesuatu yang mengikutinya. Contohnya dx terhadap fungsi x pangkat 3 tambah 7x sama dengan, nah ini turunannya 3x kuadrat tambah 7. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menggunakan notasi d besar x, maka harus ada fungsi yang mengikuti si d besarnya ya. Berbeda dengan si dy dengan dx tadi. Kalau dy per dx sama dengan misalnya, maka ini langsung saja fungsinya 3x kuadrat ditambah 7 ya, sama dengan apa, begitu. Bisa ya? Nah, di sini tadi yang kita jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mengetahui beberapa aturan ataupun nanti teorema pencarian turunan. Yang pertama adalah ketika fx sama dengan k ya, dengan dimana si k ini merupakan konstanta, maka katanya apa? F aksen x ya, turunan dari si k ini itu akan sama dengan 0, benar ya. Kemudian yang kedua, jika si fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan, nah turunan dari si x itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, aturan pangkat, jika fx sama dengan x pangkat n, maka fx-nya sama dengan n ya, turunan fx-nya sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, kemudian yang keempat, aturan kelipatan konstanta. Nah, ketika konstanta dikali suatu fungsi turunan fx-nya, maka ini juga akan sama ketika konstantanya kita kalikan dengan turunan si fungsi. Kemudian yang kelima, aturan jumlah ya. Ketika kita punya dua fungsi fx dan gx, maka penjumlahan dari turunan fungsi f ditambah g aksen x itu juga akan sama dengan ketika kita menjumlahkan ya setiap fungsinya ya, f aksen x ditambah g aksen x dengan secara terpisah. Kemudian yang keenam, aturan selisih, yaitu f dikurang g aksen x. Nah, ini juga sama dengan aturan jumlah tadi, menghasilkan fungsi yang sama atau nilai yang sama ketika kita mengurangkan kedua fungsi secara terpisah. Kemudian yang ketujuh, aturan hasil kali ya, f dikali dengan g ya, turunannya yaitu aksen x sama dengan fx g aksen x atau gx f aksen x. Nah, atau juga mungkin kalian sudah
sering mendengar kalau misalnya ini kita simbolkan menjadi fx-nya sama dengan u, kemudian kemudian gx-nya sama dengan v, ya, maka f aksen x dikali dengan g aksen x, ya, itu akan sama dengan u dikali v. Nah, ini hasilnya sama dengan ya, u aksen v, ya, ditambah dengan v aksen u, sama saja, ya, u aksen v ditambah v aksen u, vx g aksen x ditambah gx f aksen x. Kemudian bagaimana dengan aturan pembagian, ya, hasil bagi? Ketika f dibagi dengan g, maka hasil turunannya sama dengan gx fx dikurang fx gx per g kuadrat x. Nah, ini juga bisa kamu nyatakan dalam bentuk u kali v. Kalau misalnya itu yang membuat kamu dengan lebih sederhana memahami bagaimana turunan dari sebuah pembagian fungsi, begitu. Nah, di sini ada satu contoh bukti aturan pangkat yang mau kita lihat, yaitu misalkan fx sama dengan x pangkat n, dengan n katanya apa? Bilangan bulat positif. Maka f aksen x, perhatikan di sini menggunakan aturan limit, ya, konsep limit. Limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Ini akan sama dengan, nah, x tambah h, kemudian kita substitusi terhadap fungsi fx-nya, di mana fx-nya sama dengan x pangkat n menjadi x tambah h pangkat n ku dikurang, nah, fx-nya adalah x pangkat n dikurang x pangkat n per h. Sama dengan limit h menuju 0, kemudian ini kita kuadratkan sampai dengan n, x pangkat n ditambah n dikali x pangkat n kurang 1 ditambah n dikali n kurang 1 per 2 dikali x pangkat n kurang 2h kuadrat ditambah sampai dengan nanti hasilnya adalah n dikali x dikali h pangkat n dikurang 1 ditambah h pangkat n dikurang x pangkat n per h. Nah, ini kalau kalian ingat adalah deret, ya, deret dari geometri, ya. Nah, ketika kita sederhanakan akan menghasilkan apa? Limit h menuju 0, ya, n dikali x pangkat n kurang 1 ditambah n dikali n kurang 1 per 2 dikali dengan x pangkat n kurang 2 per h, ya, ditambah x n h pangkat n kurang 2 ditambah h pangkat n dikurang 1. Nah, ketika limit h menuju 0, maka semua, ya, bilangan ataupun variabel yang mengandung h sama dengan 0. Ini 0, ini 0, bahkan ini juga 0, ya. Nah, maka hasilnya sama dengan n dikali nx pangkat n dikurang 1. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan turunan, namun nanti kita akan membahas lebih banyak contoh lagi. Nah, yang pertama adalah tentukan katanya apa? Turunan si fx sama dengan 2 per 5 pangkat x kuadrat dikurang 1. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, di sini ada dua sifat sebenarnya. Sifat yang pertama kamu bisa menggunakan yang eksponen tadi atau pangkat. Kemudian yang kedua kamu juga bisa tadi menggunakan sifat pembagian pada turunan. Ya, pembagian. Nah, untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan sifat yang eksponen, ya. Nah, yang eksponen bagaimana caranya? Nah, 2 per 5 pangkat x kuadrat dikurang 1, ya, itu akan sama dengan misalnya di sini a per b, maka ini akan sama dengan a dikali b pangkat min 1. Benar, ya? A dikali b pangkat min 1. Nah, maka ini juga sama, 2 per 5 x kuadrat dikurang 1, ini akan sama dengan 2 dikali 5x kuadrat dikurang 1 pangkat min 1. Nah, kemudian kita turunkan f aksen x. Nah, kamu ingat tadi di mana aturan pangkat n dikali aturan pangkat tadi ketika si fx-nya sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya itu sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, yang kita punya adalah pangkat min 1, ya. Kemudian x-nya fungsinya adalah 5x kuadrat dikurang 1, ya. Ini kita turunkan min 1 kali 2 min 2, kemudian fungsinya x 5x kuadrat dikurang 1.
Nah, kemudian yang kedua, tentukan turunan dari si X dikali X kuadrat tambah 1. Nah, ini bisa kita kalikan ke dalam ya, menjadi X pangkat 3 dikurang 1, kemudian kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Nah, setelah itu kita mau melihat bagaimana turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau misalnya kamu masih ingat, ketika si fx-nya sama dengan sin X, f aksen X-nya cos X. Kemudian fx-nya cos X, f aksen X-nya sama dengan negatif sin X. Nah, kita mau melihat apakah ini ya benar ketika kita menggunakan konsepsi limit. Nah, ini dia bukti turunan dari si sinus. Nah, f aksen sin X ya. Kita mau menggunakan sifat ataupun konsep dari si limit. Limit H menuju 0, sin X ditambah H dikurang sin X per H. Benar ya. Nah, di sini tadinya kan itu limit H menuju 0 terhadap fx tambah H ya, dikurang fx per apa? Per H. Nah, sekarang kita punya adalah sin X. Maka X tambah H kita substitusi terhadap X-nya, ya. Menjadi sin X tambah H dikurang sin X per H. Sama dengan limit H menuju 0. Nah, kamu pasti masih ingat sin X tambah A adalah kita menggunakan sifat penjumlahan di trigonometri, menjadi sin X cos H ditambah cos X sin H dikurang sin X. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sin X cos H, ya kan, dikurang sin X ditambah berapa? Cos X sin H, ya kan? Nah, ini sama-sama memiliki variabel sin, ya, sin X. Maka bisa kita buat menjadi sinus X, ya, sinus X dikali dengan apa? Cos H dikurang dengan 1. Bisa ya, dikurang dengan 1. Nah, atau bisa juga kita kalikan negatif sin X 1 ditambah cos H, ya kan? Nah, kenapa kita kalikan negatif? Karena kita punya sorry, ini bukan negatif, ini positif ya. Ya, tadi kan kita punya sin X cos H yang artinya positif, maka negatif sin X dikurang ya, dikurang cos H. Kenapa harus kita kalikan negatif? Ingat, kita mau membentuk cos H dikurang 1 menjadi 1 dikurang cos H, di mana ini merupakan, kalau kalian masih ingat juga, adalah limit dengan trigonometri khusus ya, limit trigonometri khusus. Nah, maka kita punya di sini fungsinya menjadi limit H menuju 0 negatif sin X, ya, negatif sin X ini ya, 1 dikurang cos H per H ditambah cos X sin H per H, ya, sin H per H. Nah, sama dengan sin X, limit dari, ingat ini sifat perkalian dari limit ya, perkalian limit. Sin X dikali limit H menuju 0, 1 dikurang cos H per H ditambah cos X, limit H menuju 0 sin H per H. Nah, ini sama dengan 0, limit trigonometri khusus ini sama dengan 1, maka sin X dikali 0 ditambah cos X dikali 1, ini seharusnya masih ada limitnya ya, sama dengan cos X. Bisa ya? Nah, kemudian sama juga dengan turunan fungsi sinus, bahwa f aksen cos X akan menghasilkan negatif sin X. Nah, kamu bisa lihat nanti apakah ini benar pembuktiannya. Nah, di sini juga ada beberapa turunan fungsi trigonometri yang sudah bisa kita pakai, namun kamu juga bisa mencobanya, membuktikan apakah benar bahwa turunan dari beberapa fungsi trigonometri ini menggunakan konsep limit. Yang pertama adalah ketika fx-nya sama dengan tangen x, maka turunannya adalah sekan kuadrat x. Kemudian fx sekan x, turunannya sekan x tangen x. Kemudian fx kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x.
fx sama dengan kosekan x, maka turunannya negatif kosekan x dikali kotangen x. Nanti untuk beberapa contoh berikutnya kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah contoh dari turunan trigonometri. Ketika si fx-nya sama dengan sin kuadrat x, maka yang dia minta adalah turunan dari si fx sama dengan sin kuadrat x. Ya, kita memakai notasi Leibniz ya, d per dx atau boleh dy, silahkan dy dx dari sinus kuadrat x. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan menjadi apa? dy dx sin x dikali dengan sin x ya, dikali dengan sin x ya. Kamu masih ingat aturan dari teorema turunan di perkalian ya, sin x. Nah, ini kamu bisa menggunakan u dikali dengan v, maka turunannya menjadi sin x cos x ditambah sin x cos x, atau kita buatkan u aksen v ditambah v aksen u juga boleh, atau juga v aksen u ditambah u aksen v, bebas ya. Ini sama dengan 2 sin x, atau juga kalau misalnya kita sederhanakan ya, sudut rangkap ini juga akan menghasilkan nilai dari si sin 2x. Nah, kemudian yang kedua, tentukan turunan dari y sama dengan x kuadrat cos x. Nah, turunannya f aksen x sama dengan, nah ini juga bisa kamu gunakan aturan u dikali v, bisa ya. Maka akan menghasilkan turunannya adalah x 2 cos x dikurang x sin x. Nah, kita mau melanjutkan lagi materi kita mengenai aturan rantai ya, aturan rantai. Nah, aturan rantai ini juga biasa kita sebut dengan fungsi yang komposit ya, fungsi yang komposit. Nah, coba kita turunkan dulu fungsi ini, fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 100. Nah, sebenarnya ini bisa kita turunkan. Coba kita turunkan. Maka ini sama dengan 100 dikali berapa? Negatif 2x dikurang 4x tambah 1 pangkat berapa ini? 99. Nah, ini dia ya yang membuat kita sedikit repot ya. Bagaimana kita mau mencari nilai ini ketika kita dituntut untuk mengalihkan sampai 99 kali fungsi dari min 2x dikurang 4x ditambah 1 ya. Nah, aturan yang seperti ini ya, aturan yang seperti ini yang membuat kita sangat repot, maka ini bisa dibantu menggunakan aturan rantai ataupun nanti yang biasa kita sering katakan yaitu adalah fungsi komposit. Nah, definisi aturan rantai yang pertama adalah katanya apa? Misalkan y sama dengan fu dan u merupakan gx ya. Jika g terdiferensiasikan di x, artinya apa? Jika g memiliki turunan ya terhadap variabel x dan f juga dapat diturunkan atau memiliki turunan, hasil turunan di u yang sama dengan gx, maka katanya apa? F komposisi G pasti juga akan mempunyai turunan di X. Benar ya? Jadi ketika kamu ingin membuat komposisi F, komposisi G, maka kita pastikan dulu apakah si GX itu mempunyai turunan dan juga si F juga mempunyai turunan terhadap si G. Nah, maka kita punya di sini ya konsepnya ya, menggunakan komposisi tadi, sifat komposisi. Yang pertama katanya apa? F komposisi G, turunan dari F komposisi G X itu akan sama dengan apa? F aksen GX. Nah, dikali dengan atau F aksen GX ya, artinya apa? Hasil komposisi terhadap GX turunannya dikali dengan turunan dari si GX. Begitu. Bisa ya? Nah, kemudian kita lihat contohnya. Katanya di sana apa? Tentukanlah turunan dari si fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 100. Nah, kita misalkan h u dengan u pangkat 100 ya. U pangkat 100 ini dia.
Ini yang kita misalkan U. Dengan katanya apa? U sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nah, ini yang kita misalkan U, atau juga boleh sama dengan GX. Ya, maka katanya apa? Fx. Nah, ini kita simbolkan lagi, Fx adalah H komposisi GX. H komposisi GX. Perhatikan tadi kalau misalnya kamu masih ingat, ya, kamu masih ingat ketika si F komposisi G terhadap X, ya, turunannya ini akan sama dengan F aksen terhadap GX dikalikan dengan G aksen X, ya kan? Nah, maka ini kita harus cari hasil turunan dari HU dulu, ya. HU sama dengan turunan dari U pangkat 100, ya, H aksen U, maka turunan dari U pangkat 100 sama dengan 100 dikali U pangkat 99. Kemudian juga kita harus mencari turunan dari si GX. Nah, turunan dari si G aksen X yaitu dari sini juga boleh, yang hasilnya sama dengan 4x dikurang 4. Nah, setelah itu maka kita mau mensubstitusikan hasil yang sudah kita dapat. H komposisi G aksen X itu akan sama dengan apa tadi, ya, H aksen GX dikali dengan G aksen X. Nah, apa hasilnya ini? Ketika si GX sudah disubstitusikan terhadap fungsi H, yaitu turunannya adalah 100 U pangkat 99 dikali dengan G aksen X nya sama dengan 4x kurang 4, yaitu sama dengan juga 100. Nah, U tadi adalah nilainya 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1, ya, sama dengan 100 dikali 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 99 dikali dengan 4x dikurang 4. Bisa, ya. Nah, kemudian kita mau melihat aturan rantai yang memakai notasi si Leibniz, ya, notasi si Leibniz tadi, di mana dy per dx, nah itu akan sama dengan f aksen x. Oke, nah ketika si y sama dengan fu dan u sama dengan gx, bisa, ya. Ya, ini sebenarnya sama aja, ya, y sama dengan fu, ya, fu, maka kalau u nya sama dengan gx, maka y sama dengan f gx, bisa, ya. Nah, kita mau mencari aturan rantainya menggunakan si dy dx ini. Nah, maka di sini ketika kita turunkan y-nya terhadap variabel x, maka dy per dx, kemudian fungsi si u-nya, ya, itu akan sama dengan dy du, ini, ya, dy du dikali dengan du per dx. Perhatikan sekali lagi, kita mau mencari nilai turunan dari dy per dx. Ya, tadi kita punya y-nya sama dengan fu, maka yang kita turunkan pertama adalah dy du, artinya variabel y yaitu si fu fungsi si y atau fu diturunkan terhadap variabel u, ini dia. Kemudian fungsi si u yang sama dengan gx akan diturunkan terhadap variabel x. Contoh, misalkan y sama dengan sinus 4 3x kuadrat, ya, sinus pangkat 4 3x kuadrat, tentukan dy dx nya. Nah, misalkan di sini kita buat y sama dengan u pangkat 4 dengan si u sama dengan sin v dan v nya adalah 3x kuadrat. Atau kalau kamu masih bingung, kamu bisa pakai seperti ini, kamu bisa mulai dari dalam. Kita misalkan dari dalam ini v, ya, maka hasilnya sama dengan apa? Sin pangkat 4p, benar, ya. Kemudian kita beranjak keluar, ya, beranjak keluar sin, ya, ini kita punya sin v, ya, sin v, maka kita buat u nya sama dengan sin, ya, maka u sama dengan sin v. Kemudian sudah selesai belum? Nah, kita punya pangkat 4, maka y nya sama dengan u pangkat 4, boleh, ya, y nya sama dengan u pangkat 4 dengan u nya sin v, kemudian v nya 3x kuadrat. Nah, apakah sama? Coba kita lihat apakah sama. Y sama dengan u pangkat 4, kemudian dengan u nya apa? Sin v, maka sin v pangkat 4, benar, ya. Dengan v nya apa? Sin v nya 3x kuadrat, iya, pangkat 4, atau boleh juga di sini, boleh, ya, atau boleh juga sin pangkat 4 3x kuadrat, bisa, ya, sama. Nah, maka kita mau mencari
turunannya menggunakan aturan rantai ya. Kita cari dulu satu-satu. Turunan DY DU, maka ini turunan yang pertama 4U pangkat 3, kemudian turunan U terhadap V cos V ya, cos V, kemudian turunan V terhadap variabel X sama dengan 6X. Nah, kemudian kita susun DY DX yaitu sama dengan DY DU dikali dengan DU DV dikali DV DX sama dengan, nah DY DU tadi kita punya apa? 4U pangkat 3, 4, sedangkan U-nya adalah apa? Sin ya, sin V, V-nya 3X kuadrat, maka 4 dikali sin 3X kuadrat pangkat 3. Nah, ini dari mana pangkat 3 ini? Nah, kemudian dikali dengan DU DV, kita punya apa? Cos V ya. Ini cos V. Cos V. Ya, cos V, maka cos V-nya apa? 3X kuadrat. Cos 3X kuadrat dikali dengan DV dx. Nah, ini 6X. Maka hasilnya sama dengan 24 X sin pangkat 3 dikali 3X kuadrat dikali dengan cos 3X kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi contoh, yaitu tentukan turunan dari Y sama dengan sinus kuadrat X. Nah, di sini kita misalkan Y-nya sama dengan U kuadrat dan U-nya sin X. Boleh juga yang seperti tadi ya. U-nya sin X, kemudian karena kita punya Y sin kuadrat X, maka kita bisa membuatnya menjadi Y sama dengan U kuadrat atau Y sama dengan sin X kuadrat. Maka DY DU 2U, kemudian DU DX itu sama dengan cos X, sehingga kita mengalihkannya DY per DX, DY dikali DU, DY per DU dikali DU per DX sama dengan 2U dikali cos X. 2U dikali cos X itu akan sama dengan U-nya tadi sin X ya, 2 dikali sin X dikali cos X sama dengan sin 2X. Nah, ini contoh ini bisa kamu kerjakan juga di rumah. Untuk contoh yang lebih banyak lagi nanti kita akan diskusi dan kita pelajari sama-sama. Terima kasih.